Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ingat, tetap berada di dalam rumah, jangan main keluar rumah. Oke? Baiklah, hari ini kita mulai lagi pelajaran tematik kita, tema 7. Silakan dibuka bukunya, kita lanjutkan pelajaran kita halaman 76. Baik, semuanya siap? Marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak soleh-soleha, silakan disimak videonya ya. Baiklah anak soleh-soleha, yang pertama kita mulai dengan motif batik Kalimantan yang ada pada halaman 76. Nah, di sana ada teks mengenai motif batik Kalimantan. Ayo menambah wawasan. Oke. Pada teks di sana menjelaskan tentang motif batik Kalimantan untuk menambah wawasan anak soleh-soleha. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa batik adalah seni melukis di atas kain menggunakan kain canting. Nah, batik merupakan warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Oke, sekarang Bunda tanya, apakah anak soleh-soleha pernah melihat orang tuanya atau yanda Bunda memakai baju batik? Ya, pernah ya. Baju batik sering digunakan pada saat acara-acara resmi atau upacara-upacara resmi. Nah, batik memiliki berbagai macam motif. Motif batik menjadi ciri khas setiap daerah asalnya. Contohnya ada batik Solo, batik Jogja, batik Pekalongan, batik Jakarta, batik Bali, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya yaitu ada di halaman 76 ini, ada motif batik Kalimantan. Bagaimanakah motif batik Kalimantan? Apa yang menjadi ciri khas dari motif batik Kalimantan? Oke, silakan Ananda Soleh-soleha baca informasi yang ada di halaman 76. Baca dan dipahami ya. Oke. Setelah itu, silakan dilanjutkan pada halaman 77. Di sana ada proses pembuatan kain dan baju. Pada proses pembuatan kain dan baju ini, kita bisa melihat keberagaman pekerjaan. Kita lihat langkah-langkah dari proses pembuatan baju. Langkah pertama kita lihat ada di sana mulai bunga kapas. Nah, bunga kapas. Petani menanam pohon kapas. Kemudian pohon kapas tersebut memiliki bunga. Bunga tersebut yang akan kita ambil dan kita jadikan apa? Kita jadikan kain dan jadikan baju. Dari bunga kapas tersebut diambil bunganya, kemudian dikumpulkan. Setelah itu langkah selanjutnya memintal kapas. Apa yang dimaksud dengan memintal kapas? Memintal kapas artinya menyambung kapas-kapas yang akan menjadi apa? Menjadi beberapa benang atau gulungan-gulungan benang. Jadi dari bunga kapas tadi dipintal, disambung, kemudian akan menjadi apa? Menjadi gulungan benang yang panjang. Nah, setelah benang itu digulung, akan menjadi seperti ini. Seperti yang ada di buku. Pernah anak soleh-soleha melihat benang? Pernah ya. Nah, benang itu berasal dari bunga kapas yang sudah dipintal. Oke, setelah menjadi benang, kemudian benang-benang tersebut ditenun atau dirangkai menjadi apa? Menjadi suatu
kain, menjadi lembaran-lembaran kain. Setelah benang tersebut ditenun menjadi kain, jadilah lembaran-lembaran kain. Setelah menjadi kain, selanjutnya membuat pola baju pada kain. Membuat pola baju ini salah satu langkah. Langkah apa? Langkah agar kain-kain tersebut menjadi baju-baju yang kita pakai. Setelah polanya kita buat atau kita gambar, kemudian kain-kain tersebut dijahit. Nah, ini proses selanjutnya dalam pembuatan baju. Setelah kain-kain tersebut dijahit, maka jadilah sebuah baju. Sebuah baju yang seringkali kita pakai sehari-hari. Oke, sampai sini paham proses pembuatan kain dan baju? Nah, pada proses pembuatan kainnya ini ada 5 langkah. Yang pertama bunga kapas, memintal, benang, menenun kain, kemudian jadilah selembar-lembar kain. Nah, untuk proses pembuatan bajunya dilanjutkan membuat pola pada kain, terus menjahit baju dan jadilah sebuah baju. Baiklah, sampai di sini anak soleh-soleha paham dalam proses pembuatan kain dan baju? Oke, dalam proses pembuatan kain dan baju ini ada apa aja pekerjaan yang ada di dalamnya? Nah, di sini pada bunga kapas, pekerjaan apa yang ada pada penanaman bunga kapas tersebut? Nah, oke, bisa orang-orang yang mengambil bunga kapas atau orang yang memanen bunga-bunga kapas. Selain itu juga orang-orang yang menanam pohon kapas. Oke. Nah, selanjutnya orang yang memintal kapas atau yang disebut dengan pemintal kapas. Ada juga pada saat menenun kain itu namanya penenun, yaitu orang yang menenun kain. Nah, di sini juga ada membuat pola baju atau menjahit baju, itu bisa juga pekerjaannya apa? Sebagai penjahit. Sampai di sini paham mengenai keberagaman pekerjaannya dalam proses pembuatan kain dan baju? Oke. Semoga semuanya dapat dipahami ya. Oke, kita lanjutkan lagi di halaman 78. Nah, di sana ada amatilah gambar orang-orang berjasa dalam membuat pakaian. Pekerjaan mereka beragam, bukan? Sebutkanlah keberagaman pekerjaan yang kamu lihat. Silakan anak soleh-soleha kerjakan latihannya. Sebutkan pekerjaan yang ada pada proses pembuatan kain dan baju tadi dan tuliskan tugas yang dilakukan. Setelah itu tabel yang di bawahnya itu silakan anak soleh-soleha tulis berbagai macam jenis pekerjaan dan tugas yang dilakukan. Oke, paham? Oke, semoga bisa dipahami ya apa yang sudah Bunda jelaskan tadi. Selanjutnya kita lanjutkan pada halaman 81. Pembelajaran 3. Di sana ada mengenal kain tradisional. Nah, kain tradisional. Indonesia kaya akan budaya tradisional. Salah satu budaya Indonesia yang terkenal adalah kain tradisional. Kalian tentu tidak asing dengan kain-kain tradisional ini. Oke, baiklah coba kita lihat kain-kain tradisional yang ada di halaman 82. Nah, di sana yang pertama ada batik. Tadi kita sudah pelajari ya apa itu batik. Nah, yang kedua ada tenun ikat. Yang ketiga ada songket. Yang keempat ada ulos. Yang kelima ada
Sasambo. Nah, dari kelima jenis kain tradisional tadi, silakan anak soleh-soleha dibaca dan dipahami apa ciri-ciri dari beberapa kain tradisional tersebut dan daerah-daerah asalnya. Kemudian setelah dibaca teksnya, setelah dibaca informasinya, anak soleh-soleha silakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 83. Ayo berlatih. Di sana ada 5 pertanyaan mengenai kain tradisional yang sudah Ananda baca sebelumnya. Oke, baiklah. Sampai di sini semuanya paham ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan chat langsung ke Bunda atau bisa mencari informasi-informasi dari internet atau dari YouTube. Baiklah, bisa dipahami semuanya ya. Oke, setelah dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 83, selanjutnya silakan kerjakan latihan yang ada di halaman 84 dan 85. Yang pertama itu ada mengenal kain tradisional, lengkapi tabel berikut dengan nama-nama kain yang telah kamu ketahui. Nah, dari 5 macam kain yang sudah anak soleh-soleha baca di halaman sebelumnya, silakan tuliskan 5 nama kain tersebut dan daerah asalnya dari teks yang sudah dibaca sebelumnya ya. Silakan ditulis 5 macam nama kain tersebut dan daerah asalnya. Selanjutnya bawahnya ayo menulis. Bacalah kembali teks mengenal kain tradisional dengan teliti. Ceritakan kembali isi teks tersebut dengan kata-katamu sendiri. Silakan tulis saja 1 kalimat informasi yang ada pada teks mengenal kain tradisional. Oke, silakan Ananda soleh-soleha tuliskan 1 saja kalimat informasi yang kalian temukan pada teks mengenal kain tradisional. Oke, selanjutnya dilanjutkan di bawahnya ayo mencari tahu. Selain kain-kain tradisional yang sudah Ananda soleh-soleha baca pada halaman sebelumnya, silakan kalian cari jenis-jenis kain tradisional lainnya berdasarkan daerah asal. Oke, silakan cari 5 nama kain dan daerah asal selain apa? Selain yang sudah anak soleh-soleha baca di halaman 83 tadi. Oke, berarti silakan cari 5 nama kain lainnya. Silakan lihat di internet ataupun di sumber-sumber lainnya. Oke, baiklah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan chat ke WA Bunda ya. Atau bisa cari informasi-informasi melalui internet dan sumber-sumber lainnya. Oke, semoga dapat dipahami semuanya ya. Oke anak soleh-soleha semuanya, itu saja materi dari Bunda pada hari ini. Semoga dapat dipahami semuanya ya. Silakan dibaca-baca lagi bukunya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Bunda tunggu sampai jam 8 malam. Baiklah, kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat tetap jaga kesehatan ya. Oke, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.